Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Hari ini kita akan belajar mengenai bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Silakan menonton. Materi kali ini yaitu sistem pembayaran. Yang sebelumnya kita kan sudah membahas tentang bank sentral. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Mari kita mulai. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bank sentral, di mana materi ini akan Ibu bagi menjadi 3, yaitu ada bank sentral, lalu nanti ada sistem pembayaran, dan yang terakhir ada alat pembayaran. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran yaitu suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun cross-border atau antar negara. 2. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Yang keempat, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisien pasar keuangan. Yang kelima, elemen penting dalam infrastruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Keenam, sebagai saluran utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Yang kedelapan, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. 3. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, peran banknya itu sendiri adalah sebagai regulator. Regulator ini bertugas untuk membuat peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, itu adalah perizinan. BI berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, sebagai pengawasan. BI melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran. Keempat, sebagai operator. BI menyediakan layanan sistem pembayaran. Dan yang terakhir, sebagai fasilitator. BI memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. 4. Prinsip sistem pembayaran. Prinsip sistem pembayaran itu ada dibagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama ada keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan yang terakhir pelindungan konsumen. Di sini yang dimaksud dengan keamanan adalah aman berarti segala resiko dalam sistem pembayaran itu dapat dikelola dan dapat dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan setiap sistem pembayaran. Jadi aman ini adalah aman dari segala resiko yang terjadi. Dan amannya ini bisa dalam berbentuk segala resikonya ini dalam berbentuk resiko likuiditas, resiko kredit, dan resiko fraud atau kecurangan. Nah, yang kedua, efisiensi. Jadi dalam prinsipnya ini penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
Nah, yang ketiga, kesetaraan akses. Jadi, Bank Indonesia ini tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat sistem pembayaran. Jadi, tidak boleh terjadinya monopoli dalam sistem pembayaran ini. Jadi, semuanya harus setara atau sama semuanya. Lalu yang keempat, itu perlindungan konsumen. Jadi prinsipnya ini tuh Bank Indonesia harus dapat menjamin seluruh aspek-aspek dalam perlindungan konsumen, yaitu menjamin adanya kepastian hukum. 5. Lembaga yang terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia. Lembaga yang terkait dalam sistem pembayaran di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Ada bank sentral, lembaga bank, dan lembaga bukan bank. Yang termasuk lembaga bukan bank yaitu ada kantor pos, lembaga clearing, pasar modal lembaga penerbit kartu kredit, terus lembaga terkait penyedia jasa jaringan komunikasi di bidang sistem pembayaran. 6. Komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada alat pembayaran, ada mekanisme operasional, perangkat hukum, infrastruktur teknis, kebijakan, dan kelembagaan. Pada kali ini materi sistem pembayarannya sudah sampai di sini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran. Jadi jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp atau komentar pribadi di e-learning. Terima kasih yang sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.